Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus. NIM 220201010293. Program studi PJJ Manajemen S1, kelas MJ701 dan mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis tentang kondisi hubungan industrial di Indonesia saat ini, dengan fokus pada isu PHK massal dan persediaan hubungan kerja di sektor manufaktur tekstil berdasarkan data terkini dari media seperti Kompas, Detik, dan kata data periode Mei sampai Juli 2026. Pembahasan mencakup identifikasi isu, analisis dengan teori hubungan industrial, dampak yang terjadi hingga strategi penyelesaian, dan rekomendasi solusi agar hubungan industrial di Indonesia semakin harmonis. Mari kita mulai. Bagian pertama, sektor isu hubungan industrial ini. Sektor manufaktur tekstil di Indonesia. Sektor yang saya bahas adalah manufaktur tekstil. Sektor ini merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Namun belakangan ini sedang menghadapi tekanan yang sangat berat. Berdasarkan berita dari Kompas dan kata data, banyak perusahaan tekstil mengurangi produksi atau bahkan menutup pabrik. Penyebab utamanya adalah antara lain penurunan permintaan ekspor akibat perlambatan ekonomi global, kenaikan harga bahan baku, serta lonjakan biaya energi dan logistik. Isu PHK massal, data dan sumber berita. Akibat kondisi tersebut terjadi PHK massal yang mempengaruhi ribuan pekerja di berbagai daerah. Yang menjadi masalah, banyak PHK dilakukan tanpa perlindungan yang layak, dengan serikat kerja serta pemberian pesangon yang belum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini memicu perselisihan antara pekerja dan pengusaha, mulai dari status hubungan kerja, perhitungan masa kerja, hingga besaran hak yang seharusnya diterima pekerja. Bagian kedua, analisis dengan teori hubungan industrial, konsep tripartit pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Untuk memahami masalah ini, kita gunakan konsep tripartit, yaitu hubungan industrial yang melibatkan tiga pihak utama. Satu, pekerja. Serikat kerja menjalankan keamanan kerja, pesangon sesuai aturan dan perlindungan hak. Dua, pengusaha berupaya menjaga keberlangsungan bisnis di tengah tekanan ekonomi, namun terkadang mengambil keputusan sepihak. Ketika pemerintah berperan membuat regulasi, mengawasi pelaksanaannya, serta menyediakan jalur perselisihan. Dalam kasus PHK massal, ini kondisi agar ketika pihak belum berjalan optimal, dialog sering terlambat, posisi tawar tidak seimbang, sehingga konflik mudah membesar. Negosiasi kolektif dan dasar hukum. Menurut prinsip negosiasi kolektif, setiap keputusan PHK wajib didahului perundingan secara tulus antara pengusaha dan serikat pekerja. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Mediasi, konsilisasi, arbitrase, pengadilan hubungan industrial atau PHI. Dasar hukum yang kuat antara lain Undang-Undang Nomor 13/2023 tentang Ketenagakerjaan. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja yang mengatur tata cara PHK dan perhitungan pekerjaan. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelesaian persediaan di hubungan industrial. Namun dalam praktiknya masih banyak pelanggaran dan ketidaktahuan yang membuat penyelesaian menjadi rumit. Bagian 3, dampak isu hubungan industrial terhadap berbagai pihak.
Isu PHK masal ini membawa dampak luas antara lain bagi pekerja, kehilangan penghasilan utama, tekanan ekonomi dan psikologis, hilangnya jaminan masuk sosial, serta kesulitan mencari pekerja baru. Bagi perusahaan, risiko tuntutan hukum, citra perusahaan memburuk, hubungan kerja memburuk, dan menurunnya semangat kerja karyawannya masih bertahan. Bagi masyarakat, meningkatnya pengangguran, daya beli menurun, dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Bagi pemerintah, muncul tekanan untuk menjaga stabilitas penegakan serta menjadikan program pelatihan ulang dan penyerapan tenaga kerja baru. Bagian 4, strategi penyelesaian konflik. Untuk menyelesaikan konflik ini, langkah strategis yang bisa diambil: 1. Memperkuat dialog tripartit. Pemerintah memfasilitasi pertemuan antara asosiasi pengusaha serta serikat kerja dan perwakilan pemerintah untuk mencari solusi yang saling dapat diterima. Menempuh jalur hukum sesuai undang-undang. Jika dialog gagal, gunakan mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Jika belum selesai, lanjut ke pengadilan hubungan industrial. 2. Mendorong perundingan kolektif. Setiap kebijakan ketenagakerjaan strategis wajib perundingan sebelum diputuskan rekomendasi dan solusi. Sedangkan untuk membangun hubungan industri yang harmonis, rekomendasi saya, perusahaan bangun komunikasi terbuka dengan pekerja, prioritaskan alternatif selain PHK seperti pengurangan jam kerja atau pelatihan ulang, patuhi penuh aturan pasangan. Serikat kerja, tingkatkan kapasitas perundingan, dorong perusahaan lewat dialog dan konfrontasi. Pemerintah perkuat pengawasan pelaksanaan regulasi, sempurnakan aturan turunan undang-undang cipta kerja agar lebih seimbang, perluas program jaminan sosial bagi pekerja terdampak. Penutup. Kesimpulan dari presentasi ini, hubungan industrial yang harmonis hanya bisa terwujud jika pemerintah, pengusaha, dan pekerja saling bekerja sama, menghormati hak dan kewajiban masing-masing serta mengutamakan dialog dalam menyelesaikan setiap perbedaan. Sebagian presentasi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki praktek pengembangan industri di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.